Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Alfian Julianto. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengutamakan prinsip keadilan dan melarang praktek riba. Di sini, sistem ekonomi berbasis riba bertolak belakang dengan sistem ekonomi syariah yang menerapkan eh, sistem bagi hasil. Sistem tersebut mengutamakan prinsip keadilan, yakni adil dalam situasi menguntungkan dengan ketentuan nisbah bagi hasil maupun adil dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kerugian ditanggung masing-masing pihak. Yang kedua, yaitu bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Ekonomi syariah di sini bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi syariah ini melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberikan manfaat seperti praktek riba, masyir, dan gharar. Yang ketiga, yaitu menghadirkan kebebasan ekonomi sesuai akidah. Di sini kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah juga berarti bebas dari rasa takut terzolimi atau teraniaya oleh pihak lain. Pedoman tersebut memberikan peluang bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun dan membuat berbagai inovasi dalam aktivitas ekonomi selama tidak ada ketentuan larangan syariat. Misalnya, boleh memberikan pinjaman asal bukan pinjaman riba karena praktek riba dilarang syariat. Kemudian yang keempat yaitu menyeimbangkan motif material dan spiritual, rohani dan jasmani. Di sini karakteristik ekonomi syariah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan yang harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Dengan adanya keseimbangan tersebut akan menciptakan semangat bagi berbagi dan mendorong pelaku kegiatan ekonomi untuk saling membantu melalui zakat, infak atau sedekah. Jadi keuntungan bukan semata dilihat sebagai keuntungan fisik, melainkan juga berupa ketenangan batin dalam hidup. Yang kelima, mengakui kepemilikan multijenis. Kepemilikan multijenis ini adalah pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu, baik perorangan, swasta, kepemilikan publik, atau milik bersama, dan kepemilikan oleh negara. Sekian dari saya. Perbandingan ekonomi Islam dan sistemnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan sistem kapitalis. Pertama, kita akan membahas ekonomi Islam. Apa sih itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam di sini adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama dengan konsep ekonomi konvensional lainnya. Namun pada sistem ekonomi Islam ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan atau teori-teori dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada syarat-syarat utama dalam ekonomi Islam. Apa sih itu syarat-syarat utamanya? Syarat-syarat utamanya yaitu memasukkan nilai-nilai syariah ataupun nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi Islam itu ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah atau Islam.
Selanjutnya itu jadi dasar landasan-landasan syariah dalam ekonomi Islam itu nanti dasar hukumnya atau dasar hukum Islam yang digunakan itu bisa dari Al-Quran dan hadis. Seperti halnya dengan Al-Quran yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya bahwa terdapat larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap. Dalam ekonomi Islam ada 4 karakteristik yang ditekankan, yaitu pertama ada kesatuan, kedua ada keseimbangan, ketiga ada kebebasan, dan keempat ada tanggung jawab. Jadi keempat sifat itu ditekankan dalam melakukan dalam perekonomian Islam. Ya, keempatnya itu harus saling berkaitan dan saling menyatu keempatnya. Jadi empat sifat tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Pertama, tujuan ekonomi Islam itu yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Terus yang kedua, ada nilai Islam bukan hanya semata untuk kehidupan muslim saja, tapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketiga, ada esensi ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama ataupun falah. Jadi ekonomi Islam ini menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik, atau maksudnya politik dari bangsa itu sendiri. Dan sehingga ekonomi Islam ini mampu menangkap atau menyangkut nilai fenomena masyarakat, sehingga dalam perjalanannya atau aktivitas ekonominya ini tidak meninggalkan landasan-landasan dari syariat Islam tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sistemnya. Di sini sistem ekonomi Islam itu ada dua, yaitu ada sistem ekonomi kapitalis dan ada sistem ekonomi sosialis. Nah, apa sih itu sistem ekonomi kapitalis? Saya akan membahas sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu ataupun swasta. Jadi di sini tumpuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis adalah individu atau diri kita sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya nanti dengan sektor dari pemerintah ataupun dari sektor negara. Aktivitas perekonomiannya ini dari pihak individu, tidak ada kaitannya dengan sektor yang lainnya. Jadi pada sistem ini atau sistem kapitalis ini terdapat kebebasan bagi para aktivitas ekonomi ini, ekonomi yaitu individu atau perorangan untuk memiliki sumber daya seperti kompetensi dasar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini tidak akan ada larangan. Jadi kebebasan dari perorangan atau individu itu untuk melakukan ekonominya atau hartanya itu. Walaupun memang ini akan ada persaingan antara badan usaha atau usaha dari individu satu dengan yang lain untuk mencari keuntungan. Di sini ada satu prinsip yang dijadikan di sistem kapitalis ini, prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dianut
di sistem ini itu adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Jadi setiap individu ini mempunyai hak atau kebebasan dalam penggunaan hartanya atau ekonominya ini dari hasil jeripayahnya, hasil kerja kerasnya yang dilakukan selama ini, dan tidak ada campur tangan sedikit pun dari pemerintah ataupun negara ikut dalam sistem ini. Karena di sini untuk pemerintah ataupun negara itu hanya sebagai pengamat atau pelindung dalam perekonomian. Jadi di sini ekonomi kapitalis ini mempunyai dua prinsip dasar, yaitu kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Maksudnya setiap individu di sini dapat memiliki harta secara individu, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi individu di sini mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu ini berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan yang mereka inginkan. Untuk selanjutnya yaitu prinsip kebebasan ekonomi dan persaingan. Di sini dalam prinsip kedua ini, setiap individu ini berhak mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Jadi mereka bebas mau mendirikan apapun perusahaan yang mereka inginkan. Misalnya mereka mau mendirikan perusahaan A, jadi tidak ada halangan ataupun itu untuk mereka mendirikan, karena mereka di sini mempunyai kebebasan. Jadi terserah individu ini mau melakukan hal-hal apapun. Dan di sini individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan negara ini tidak ikut campur dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dari dua tadi, ekonomi Islam dan sistem ekonominya tadi itu mungkin sama, tapi untuk ekonomi Islam sendiri nanti yang berdasarkan landasan-landasan syariat Islam, dan untuk sistemnya nanti ini juga sama sebenarnya. Mereka diberi kebebasan dalam melakukan perekonomian sesuai kebutuhan mereka demi mencari keuntungan, tapi yang mana nanti ini juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi yang dilakukannya ini juga sesuai dengan landasan-landasan dalam Islam. Yang terpenting di sini mereka sesuai peraturan yang yang telah disepakati dan sesuai dengan landasan. Misalnya nanti setiap ingin melakukan ini ya sesuai dengan landasan dari syariat Islam itu sendiri. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Mbak Dwi Rofifah. Ekonomi Islam itu diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas.
Nah, Muhammad Abdul Manan mengartikan bahwa ekonomi Islam itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan sistem ekonomi sosialis itu merupakan sebuah terobosan baru akibat dari perkembangan paham kapitalis yang menimbulkan eksploitasi oleh sekelompok pihak atau kaum marginal. Nah, kepada pemilik modal hingga memunculkan paham sosialis. Paham sosialis sendiri ini dicetuskan oleh Karl Marx. Karl Marx sendiri mencetuskan paham sosialis ini pada abad ke-20 karena keprihatinan Karl Marx atas munculnya penderitaan dalam kehidupan masyarakat, di mana mekanisme pasar paham kapitalisme itu tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bahkan mengakibatkan kelesuan terhadap masyarakat, seperti adanya pengangguran di mana-mana, kesengsaraan masyarakat. Nah, sementara kaum kapitalis sendiri itu semakin menumpuk kekayaan. John Stuart Mill itu mengatakan bahwa sosialisme itu dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah itu bertindak sebagai pihak penguasa atau pihak yang dipercaya pada masyarakat dalam menasionalisasikan industri besar seperti pertambangan, jalan, perusahaan-perusahaan besar yang berkaitan dengan kehidupan hajat orang banyak. Sosialisme sendiri itu dapat diartikan sebagai menghapuskan kepemilikan swasta dan menjadikan alat-alat produksi maupun tanah pertanian itu sebagai milik negara. Nah, sistem ekonomi kapitalis sendiri itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, seperti kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara dan kekayaannya itu milik negara. Yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan oleh negara tanpa memberikan kesempatan pada swasta untuk mengolahnya. Yang keenam, posisi tawar-menawar masyarakat itu sangat terbatas karena dalam ekonomi sosialis negara itu merupakan kunci utama dalam perekonomian. Kemudian perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi sosial. Dalam ekonomi Islam itu memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam itu juga memberikan aturan yang begitu tegas. Misalnya, usaha yang dilaksanakan itu merupakan usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung eksploitasi terhadap orang lain. Nah, kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu itu juga bukan merupakan kebebasan yang mutlak, namun kebebasan yang tetap diiringi dengan nilai-nilai syariat. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Nah, semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian dalam ekonomi Islam, hak terhadap harta itu pemiliknya merupakan milik individu dan milik bersama. Sebagian harta itu dibenarkan dimiliki secara individu, misalnya seperti tanah, rumah, ladang, dan kewirausahaan. Namun, sebagian harta itu juga dimiliki bersama, misalnya seperti garam, laut, api, air. Walaupun individu itu memiliki harta secara pribadi, namun tetap tunduk terhadap hukum agama dalam menggunakan dan mengurusnya. Akan tetapi dalam Islam sendiri, harta itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana harta tersebut hanya sebagai titipan atau amanah saja, dan pengurusannya itu tetap tunduk terhadap kekuasaannya Allah, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam harta tersebut juga ada hak orang lain. Misalnya dalam Islam itu memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian dalam ekonomi sosialis, pemilik harta itu ya sepenuhnya milik negara, di mana harta itu pemiliknya ya hanya pemerintah, di mana pemerintah yang berhak untuk mengurus, mendistribusikan, dan merancang penggunaannya. Individu itu
tidak dibenarkan untuk memiliki harta secara bebas atau bersaing di pasar kecuali itu diberikan oleh pemerintah. Biasanya harta itu didistribusikan sama rata kepada kinerja dan bakat individu. Perbedaan kepemilikan harta dalam ekonomi sosialis itu juga tidak dibenarkan. Kemudian, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Dalam ekonomi Islam itu mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara perorangan dalam batas-batas yang wajar. Misalnya, ada orang kaya, ada orang miskin. Hal itu, hukumnya itu sunnatullah. Sedangkan orang kaya itu juga mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin yang biasa disebut dengan zakat. Sedangkan dalam ekonomi sosialis ada kesamaan ekonomi, di mana menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip-prinsip kesamaan. Kemudian, jaminan sosial. Jaminan sosial dalam ekonomi Islam itu, setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara itu dijamin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjadikan setiap warga negara memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak hidupnya. Sedangkan jaminan sosial dalam ekonomi sosialis itu setiap kebutuhan individu disediakan menurut keperluan masing-masing. Di samping itu, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Kemudian, distribusi kekayaan secara meluas. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan itu secara meluas, di mana sistem ekonomi Islam itu mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu atau orang kaya, di mana ia menganjurkan untuk mendistribusikan kepada semua lapisan masyarakat, misalnya dengan cara mengeluarkan zakat. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, konsentrasi kekayaan itu ya pada pemerintah. Seluruh bentuk produksi dan sumber keuntungan pendapatan itu bertumpu pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian dalam ekonomi Islam, kesejahteraan individu dan masyarakat itu Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya di antara mereka. Islam itu meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, perencanaan kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh pemerintah. Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan sempurna. Dalam ekonomi Islam, manfaat yang pertama dalam melakukan kegiatan perekonomian itu ya semata-mata yang pertama untuk kerohanian, seperti misalnya keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ganjaran pahala. Kegiatan ekonomi itu dikaitkan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua itu dalam bentuk kebendaan, di mana setiap individu melakukan kegiatan ekonomi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, insentif atau manfaatnya itu semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab semata. Misalnya, tindakan itu semata-mata karena untuk berjasa kepada negara dan memenuhi hak-hak orang lain, dan juga tidak boleh berlaku zalim terhadap orang lain. Contohnya, misalnya itu tindakan pemerintah dalam mendistribusikan harta negara kepada rakyat itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah saja kepada setiap individu.